Durasinya, durasinya 15 menit ya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadina wa rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini kita akan membahas tentang akuntansi sewa. Saya, Dede Siap dan Columbus sebagai moderator akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dia Amelia, Afifah Aulia Khairanisa, Nur Aini, Rasmita Tiara, Ahmad Tani Andara, Khairul Rahman, dan Agung Saputra. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah seraya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya penyampaian materi atau penyajian materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Aini kepada saudari. Baiklah, saya akan membaca yang pertama, karakteristik dan jenis sewa. Karakteristik sewa. Definisi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lese atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana lese diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya tersebut, lese diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lese atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Berikutnya keunggulan sewa. Pertama, pendanaan 100%. Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset. Sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank,
perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar daya membeli aset tersebut. Kedua, fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lesor yang khusus berbisnis penyewaan tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. B. Jenis-jenis sewa. Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011 sewa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sewa operasi atau operating lease. Yang kedua sewa pembiayaan atau financial lease. Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Analisis perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang disepakati antara lessee dan lesor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. PSAK 8. Transaksi yang mengandung sewa mengatur cara untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 2. Akuntansi sewa untuk aset. A. Sewa pembiayaan. Yang pertama, pengakuan aset dan liabilities. Pada sewa pembiayaan, lessee mengakui aset dan liabilities di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilities tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Uang muka. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang akan dicatat aset pada awal masa sewa adalah sebagai berikut. Aset sewa pembiayaan terdapat pada debit dan liabilitas sewa pembiayaan terdapat pada kredit. Pada saat pengakuan awal, nilai liabilitas yang diakui sama dengan nilai aset, kecuali telah terdapat pembayaran atas sebagian liabilitas. Jika nilai wajar aset adalah 97 juta dan aset membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah aset sewa pembiayaan terdapat pada debit 97 juta, uang muka sewa terdapat pada debit 10 juta, dan liabilitas sewa pembiayaan terdapat pada kredit 87 juta. Yang kedua, tingkat diskonto. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum yaitu menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lessee tidak mengetahui atau praktis menghitung bunga implisit, maka gunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga mengacu pada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lessee atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Yang ketiga, nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding dengan tidak terjamin. Apabila nilai residu dijamin oleh lessee dan pada akhir masa sewa nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka lessee mengakui kerugian dan harus membayar kepada lessor sebesar selisih nilai wajar atas
nilai yang dijamin tersebut. Jika sebaliknya, maka lessee dapat mengakui keuntungan apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lessee telah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Tiara kepada saudari, silakan. Selanjutnya yang ketiga, biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Yang keempat, pengukuran setelah pengakuan awal. Pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya lessee membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lessor. Oleh karena itu, lessee harus memisahkan bagian beban bunga atau beban keuangan dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periodenya. Jika terdapat pembayaran lain berupa rental kontijen, maka dibebankan pada periode terjadinya. Yang kelima, penyusutan. Dengan diakuinya aset sewaan oleh lessee, maka lessor juga akan menghentikan pengakuan atas aset tersebut. Dan selanjutnya, lessee akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16 Revisi 2011. Periode penyusutan tergantung dari kriteria sewa pembiayaan mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Jika aset tersebut beralih atau besar kemungkinan beralih, atau opsi pembelian kepada lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa atau umur manfaat, mana yang lebih pendek. Apabila aset tidak teralih atau kecil kemungkinan beralih ke lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa. Selanjutnya opsi pembelian. Nilai opsi pembelian akan diperhitungkan oleh lessee seperti halnya nilai residu yang dijamin dalam nilai kini pembayaran minimum. D. Penyajian dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan atau neracanya pada sewa pembiayaan, lessee mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Sedangkan liabilitas sewaan disajikan terpisah menurut jatuh temponya. Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan disajikan sebagai liabilitas lancar dan sisanya disajikan sebagai liabilitas tidak lancar atau jangka pendek. Jika lessee adalah lembaga keuangan, maka laporan posisi keuangan tidak dipisahkan antara lancar dan tidak lancar. Laporan laba rugi. Pada sewa pembiayaan, lessee mengakui beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Selanjutnya, contoh sewa operasi insentif. Sebagai ilustrasi, pada awal tahun 2015, PT Lessee menyewa gedung selama 4 tahun kepada PT Lessor dengan pembayaran sewa senilai 10 juta per bulannya. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. PT Lessor membebaskan PT Lessee atas pembayaran sewa selama 6 bulan pertama. Sehingga PT Lessee mengakui dan membayar beban sewa pada tahun 2015 sebesar 60 juta rupiah. Sekalipun gedung telah digunakan selama 1 tahun.
Berdasarkan ISAK 23, PT Lesi seharusnya mengakui beban sewa tahun 2015 sebesar 105 juta dengan perhitungannya jumlah pembayaran sewa keseluruhan senilai 420 juta didapat dari 10 juta dikali 42 bulan. Periode sewa perjanjian selama 48 bulannya, beban sewa per bulan 8.750 didapat dari 420 juta dibagi 48 bulan. Beban sewa per tahun berdasarkan ISAK 23 senilai 105 juta dari 8.750.000 dikali 12 bulan. Berdasarkan perhitungan di atas, beban sewa tahun 2015 menjadi lebih tinggi 60 juta dikoreksi menjadi 105 juta. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih rendah 120 juta menjadi 105 juta. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Pandi. Kepada saudara dipersilakan. Tiga, akuntansi sewa untuk lesor. A. Sewa pembiayaan. Pengakuan piutang. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa lesor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Jadi, nilai piutang atau investasi bersih yang diakui lesor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu atau jika ada. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka. Selain mengakui piutang sewa, lesi juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada lesi. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka. Sebagai ilustrasi, nilai wajar aset pada awal masa sewa adalah 100 juta. RP adalah 100 juta yang sama dengan nilai investasi bersih. Jurnal yang dicatat lesor adalah sebagai berikut. Yang didebit ada piutang sewa pembiayaan sebesar 100 juta dan yang dikredit aset sebesar 100 juta. Jika lesi telah membayar uang muka sewa sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat lesor adalah sebagai berikut. Untuk didebit piutang sewa pembiayaan sebesar 90 juta dan yang didebit juga sewa diterima di muka sebesar 10 juta. Dan yang terakhir dikredit aset sebesar 100 juta, jadi balance. Tingkat diskontro. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembayaran sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lesor menggunakan tingkat bunga implisit. Maka tidak ada alasan bagi lesor untuk menghitung nilai kini. Maka tidak ada alasan oleh lesor untuk menghitung nilai kini investasi kotor menggunakan tingkat bunga lain. Nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka perhitungan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini berlaku dengan lesi yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal dikeluarkan lesor dalam sewa pembiayaan
ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah sehingga pendapatan bunga yang diakui lesor menjadi lebih rendah. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahman Baik, contoh 20.6 sewa pembiayaan bagi lesor dengan nilai residu. Terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak, maka nilai pembayaran sewa yang ditentukan oleh lesor berasal dari perhitungan berikut. Nilai wajar aset sewaan 150 juta rupiah. Nilai kini atas nilai residu 30 juta dikali 0,73502.985 22 juta 50.895 rupiah. Jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa 127.949.104 rupiah. Faktor nilai kini anuitas due of I N sama dengan 4,8%, 3,5770969. Nilai pembayaran sewa tahunan 127.949.104 rupiah atau 3,5770969. 35.768.978 rupiah. Faktor nilai kini single sum N sama dengan 4,I sama dengan 8%. Tabel amortisasi yang digunakan dapat dilihat pada tabel 20.6 yang nilainya sama dengan tabel 202 untuk lese ketika nilai residu dijamin. Kecuali tingkat bunga yang digunakan berbeda antara lesor dengan lese. Pada lesor, perhitungan untuk nilai residu yang tidak dijamin sama dengan nilai residu dijamin. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai pada tabel amortisasi lese akan sama dengan lesor jika tingkat bunga yang digunakan sama dan nilai residu dijamin atau tidak ada nilai residu. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai pada tabel amortisasi lese akan sama dengan lesor jika 1. Tingkat bunga yang digunakan sama dan 2. Tidak ada nilai residu atau nilai residu dijamin. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita harus membuat tabel amortisasi untuk masing-masing pihak. Tabel 20.6 tabel amortisasi bagi lesor, nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Tanggal 2/1/2010, piutang sewa 150 juta. Tanggal 21/10, penerimaan sewa 35.768.908, pendapatan bunga 8% 0, pengurangan pokok piutang 35.768.908, piutang sewa 144.231.022 rupiah. Tanggal 2/1/2011, 35.700 penerimaan sewa 35.768.978, pendapatan bunga 8%, 9.138.482, pengurangan pokok piutang 26.630.497, piutang sewa 87.600.575. Tanggal 2/1/2012, penerimaan sewa 35.768.978, pendapatan bunga 8%, 7.008.042, pengurangan pokok piutang 28.760.936, piutang sewa 58.839.589. Tanggal 2/1/13, penerimaan sewa 35.768.908, pendapatan bunga 8%, 4.707.167, pengurangan pokok piutang 31.061.061.061.811,
Piutang sewa 27.777.778. Tanggal 31 bulan 12 2013. Penerimaan sewa 30 juta. Pendapatan bunga 8% 2.222.222. Pengurangan pokok piutang 27.777.708. Piutang sewa 0. Jurnal yang dicatat PT Lesor sama dengan pembahasan sebelumnya, namun nilainya mengacu pada tabel 20.6 pada akhir masa sewa. PT Lesi mengembalikan aset sewaan kepada PT Lesor jika nilai residu dijamin dan nilai wajar aset pada akhir masa sewa hanya 20 juta rupiah. Maka PT Lesor menerima pembayaran sejumlah 10 juta rupiah dari PT Lesi. PT Lesor akan mencatat jurnal sebagai berikut. 31 Desember 2018, kas 10 juta, aset 20 juta. Piutang sewa pembiayaan 27.777.778. Pendapatan sewa pembiayaan 2.222.222. Jika nilai residu tidak dijamin, maka PT Lesor tidak menerima pembayaran kas dari PT Lesi. Sebagai gantinya, PT Lesor akan mengakui kerugian sebesar 10 juta. B. Sewa operasi. Pengakuan pendapatan sama halnya dengan Lesi. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi Lesor juga sederhana karena Lesor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, maka PT Lesor membuat jurnal pada tiap tanggal pembayaran sewa sebagai berikut. Kas 41.933.445. Pendapatan sewa 41.933.445. Pengukuran pendapatan. Nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari Lesi. Namun terkadang Lesor memberikan insentif tertentu agar Lesi bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada Lesi atau potongan pembayaran sewa. Sejalan dengan perlakuannya terhadap Lesi, maka Lesor mengakui biaya agregat dari insentif sebagai pengurang penghasilan rental selama masa sewa, seperti yang diatur dalam ISAK 23. Biaya langsung. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Lesor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Penyajian dan pengungkapan laporan laba rugi. Pada sewa operasi Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Laporan posisi keuangan. Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung kepada saudara. Silakan. C. Sebagai sewa bagi Lesor pabrikan atau dealer. Sewa pembiayaan atas aset oleh Lesor, pabrikan atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu sebagai berikut. 1. Laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan pada harga jual normal setelah dikurangi potongan penjualan jika ada. Atas penghasilan ini, Lesor mengakui pendapatan penjualan berikut biaya penjualan terkait. 2. Penghasilan biaya atau bunga selama masa sewa. Sewa jenis ini sering juga disebut selective sales karena ada dua unsur, penjualan dan dalam suatu sewa. Pengakuan piutang dan pendapatan. Dalam sewa pembiayaan ketika Lesor adalah pabrikan atau dealer. Pada awal masa sewa, Lesor mengikuti utang sewa sebesar nilai investasi bersih, seperti hal yang sewa pembiayaan pada umumnya. Nilai piutang investasi bersih yang diakui Lesor pada awal masa
sewa ialah sebesar nilai kini dan dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu jika ada. Terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak, lessor juga menghentikan pengakuan aset sewaan sebesar biaya perolehan. Lessor pabrikan atau dealer juga mengakui pendapatan penjualan pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Mana yang lebih rendah, biaya penjualan atau beban pokok penjualan? Di awal masa sewa adalah biaya peroleh atau jumlah tercatat dari aset sewaan dikurangi nilai kini dari nilai residu tidak dijamin. Di tingkat diskonto, nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung pada tingkat bunga pasar. Jika tingkat bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Pelakuan ini sama dengan pada lessor dengan sewa pembiayaan biasa pada pembahasan sebelumnya. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal untuk sewa pembiayaan bagi lessor pabrikan atau dealer sama dengan sewa pembiayaan pada umumnya, yaitu lessor harus memisahkan antara pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Pengakuan pendapatan bunga didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengambilan periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Contoh, sewa bagi lessor pabrikan atau dealer. Jika biaya peroleh aset bagi PT lessor adalah 100 juta, maka berikut perhitungan yang diperlukan. Perhitungan sewa bagi lessor pabrikan atau dealer. Nilai residu. Piutang sewa pembiayaan dijamin 150 juta dan tidak dijamin 150 juta. Pendapatan atau penjualan dijamin 150 juta dan tidak dijamin 127.949.104 rupiah. Biaya penjualan dijamin 100 juta, tidak dijamin 77.949.102 rupiah. Laba penjualan dijamin 50 juta, tidak dijamin 50 juta. Tidak ada perbedaan antara nilai perlu dijamin atau tidak dijamin. Pendapatan penjualan untuk sewa dengan nilai residu dijamin diakui sebesar nilai wajar. Aset yang sama dengan nilai kini dari pembayaran sewa di minimum, yaitu 150 juta. Sedangkan untuk sewa dengan nilai residu yang tidak dijamin pendapatan penjualan yang diakui lebih rendah sebesar 22.050.895 rupiah, yaitu sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin. 30 juta dikali 0,74 sehingga pendapatan penjualan menjadi 120.949.104 rupiah. Biaya penjualan untuk sewa dengan nilai residu yang dijamin sebesar biaya perolehan aset. Jika nilai residu tidak dijamin, maka dikurangi sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin, yaitu 100 juta dikurang 22.050.895 rupiah menjadi 77.949.104 rupiah. Laba penjualan adalah selisih pendapatan penjualan dengan biaya penjualan dari nilai sama untuk sewa dengan nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Perbandingan jurnal bagi lessor pabrikan, dealer atau nilai residu dijamin atau tidak dijamin.
Jurnal. Piutang sewa pembiayaan 150 juta di debit, biaya penjualan 100 juta, pendapatan penjualan aset 105, pendapatan jualan kredit 150 juta, aset 150 juta. Kalau dinilai residu tidak dijamin, piutang sewa pembiayaan 150 juta, biaya di debit, biaya penjualan di debit 77.949.104 rupiah, dan pendapatan penjualan tidak dijamin, pendapatan penjualan tidak nilai residu tidak dijamin 150 juta di kredit, aset 77.949.104 di kredit. Kas, nilai residu dijamin senilai 35.768.978 rupiah di debit, piutang sewa pembiayaan 35.768.978 rupiah di kredit. Nilai residu tidak dijamin, kas 37.768.978 di debit, piutang sewa pembiayaan 35.768.978 di kredit. Piutang bunga 9 juta di nilai residu dijamin 9.380.481 di debit, piutang sewa pembiayaan 9.138.481 di kredit. Nilai residu tidak dijamin, piutang bunga 9.138.481 di debit, 9.138.481 rupiah di kredit. Tanggal 2 bulan 1 2016, kas di nilai residu 35.768.978 rupiah di debit, piutang sewa 9.138.481 rupiah di kredit. Piutang sewa pembiayaan 26.630.497 rupiah di kredit. Nilai residu tidak dijamin pada tanggal 2 bulan 1 2016, 35.768.978 rupiah di debit, piutang sewa 9.138.481 rupiah di kredit. Piutang sewa pembiayaan 26.630.497 rupiah di kredit. Tanggal 31 bulan 12 2018, dalam residu dijamin 30 juta. Di debit, piutang sewa pembiayaan di kredit 27.777.778 rupiah. Pendapatan sewa pembiayaan di kredit 22.222.222 rupiah. Baru itu nilai residunya 30 aset 30 juta, di debit, di kredit, piutang sewa pembiayaan 27.777 rupiah 778.000, pendapatan sewa pembiayaan 22.222.222 rupiah. Pada akhir masa sewa, PT Lesor mengembalikan aset sewa pada PT Lesor sama halnya dengan sewa pembiayaan pada umumnya. Jika nilai residu dijamin dan nilai wajar aset pada akhir masa sewa lebih rendah, maka PT Lesor menerima pembiayaan dari PT Lesi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Asfi Aulia kepada saya. Baik, selanjutnya 4. Transaksi jual beli dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Tujuan dilakukannya transaksi ini oleh lessee adalah untuk pendanaan tanpa harus kehilangan manfaat dari aset operasionalnya. Ketika menjual aset, lessee mendapatkan dana sebesar nilai aset yang dijual dan masih dapat memanfaatkan sisa dana tersebut atas jumlah yang belum dibayarkan sebagai pembayaran sewa kepada lesor. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Dalam transaksi ini,
Pihak yang awalnya menjual aset akan menjadi lesi dan membeli aset akan menjadi lesor. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik bergantung pada jenis sewanya. Apakah penyewaan kembali tersebut memenuhi kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi? A. Sewa pembiayaan. Yang pertama, lesi atau penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lesi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Kemudian yang kedua, lesor atau pembeli. Pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lesor juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa pembiayaan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari lesi kepada lesor. Nilai wajar tersebut juga digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran sewa oleh lesi. Kemudian yang ketiga, penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa pembiayaan. Pendapatan tangguhan yang diakui lesi disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lesi dan lesor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapan khusus diperlakukan untuk pengaturan sewa yang material dan tidak biasa dari perjanjian atau persyaratan transaksi jual dan sewa balik. B. Sewa operasi. Yang pertama, lesi atau penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, maka 1. Jika lesi menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Kemudian yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa dan di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Yang ketiga, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Yang terakhir, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari dipersilakan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Dia kepada saudari. Lesor atau pembeli. Pengakuan pendapatan sewa operasi bagi lesor atau pembeli juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa operasi pada pembahasan sebelumnya. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban pada transaksi jual dan sewa balik ini mengacu pada ketentuan pada sewa operasi, kecuali untuk laba tangguhan yang diakui lese. Disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk lese dan lesor berlaku sama untuk transaksi jual dan sewa balik. Pengungkapan ini harus diperlukan untuk pengaturan sewa yang material dan tidak biasa dari perjanjian atau transaksi jual dan sewa balik. 5. Analisis laporan keuangan. Perlakuan akuntansi atas sewa pembiayaan dan sewa operasi memiliki dampak yang berbeda terhadap penyajian laporan posisi keuangan. Pada sewa pembiayaan, lese mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak terhadap komposisi di laporan posisi keuangan. Untuk diperlukan analisis yang memadai untuk menentukan klasifikasi suatu sewa agar penyajian di laporan keuangan mencerminkan substansi transaksinya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari kelompok 5 yang judulnya tentang akuntansi sewa. Untuk sesi tanya jawabnya, kita kembali ke WhatsApp. Terima kasih.
keluar.